Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wafa Lausat, NPM 201506157 dari Program Studi Teknik Informatika, kelas B Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aktivitas apa saja yang saya lakukan pada online course, yaitu Python Essential 2, di mana PE2 ini merupakan lanjutan dari PE1. Oke, PE2 ini dibagi menjadi 4 modul, di mana setiap modulnya terdapat kuis dan tes. Lalu pada akhir course, ada yang namanya summary test. Summary test ini akan menguji pemahaman dari materi yang ada pada modul 1 hingga modul 4. Nah, apabila kita telah menyelesaikan keseluruhan pada course ini hingga summary test, kita dapat mengambil exam, di mana apabila kita lulus dari exam tersebut, kita bisa mendapatkan sertifikat mengenai Python Essential ini. Oke, di sini pertama saya akan memulai pembahasan mengenai modul 1. Di mana pada Python Essential 2 modul 1 ini dibahas mengenai apa itu modul, lalu ada apa itu paket, dan apa itu PIP atau Python Installation Packet. Nah, pembahasan pertama itu mengenai bagaimana cara mengimport modul dan bagaimana cara menggunakannya. Kita dapat mengimport modul dengan cara menggunakan yang namanya keyword import. Misalkan kita akan mengimport modul yang bernama math, maka kita dapat menuliskan import math. Nah, di modul 1 ini juga dijelaskan beberapa modul yang ada pada Python, seperti modul math, modul random, dan modul platform. Di mana modul math ini berisi operasi-operasi perhitungan matematika seperti pemangkatan, pemfaktoran, dan lain-lain. Ada juga nilai konstan seperti nilai pi. Kita dapat mengimport nilai pi. Lalu pada modul yang kedua di sini ada modul random, di mana kita dapat menggunakannya untuk mencetak angka secara random. Lalu ada modul platform, di mana pada modul ini kita dapat mengetahui sistem apa atau hardware apa yang kita gunakan untuk menjalankan program Python. Lalu ada modul dan paket. Di sini ditunjukkan perbedaan apa itu modul dan paket, di mana modul ini berisi function-function, sedangkan paket ini berisi modul-modul. Jadi paket ini berisi modul yang memiliki sifat atau function-function yang mirip. Lalu selanjutnya ada pip atau Python Installation Packet. Nah, di mana di sini karena Python ini sudah meluas hingga ke berbagai bidang, jadi seorang programmer itu tidak perlu menuliskan kode dari awal lagi. Ia dapat menggunakan paket yang dapat ia install pada programnya. Lalu pada setiap modul ini biasanya juga ada yang namanya lab, di mana lab itu berguna untuk melatih materi yang ada pada modul tersebut. Dan setiap modul juga ada kuis dan tesnya. Nah, pada modul 2 di sini saya mengetahui apa itu mengenai string dan metode-metodenya. Lalu juga ada pembahasan mengenai untuk mengontrol alur dari error menggunakan try and except. Di mana pembahasan pertama di sini tentang karakter dan string dan coding standar. Di mana pada string ini terdapat banyak sekali metode-metode seperti kita dapat menggunakan metode upper, di mana upper ini akan membuat string atau membuat kalimat kita menjadi kapital semua. Lalu ada juga metode yang bernama is alpha. Pada metode itu akan dicek apakah kalimat kita itu berisi hanya huruf saja atau ada angkanya. Apabila hanya huruf saja, maka metode tersebut akan mengembalikan nilai true. Lalu ada juga penggunaan try and except, di mana try and except ini berguna apabila kita menuliskan kode. Nah, kode tersebut berpeluang untuk memunculkan error.
Nah, maka kita dapat menggunakan try and except ini, di mana kode kita harus kita tuliskan pada bagian try. Nah, kemudian kita menuliskan exception-nya, sehingga apabila kita run dan ternyata terjadi sebuah error, maka program kita tetap bisa berjalan dan menunjukkan error apa yang terjadi. Nah, misalkan contohnya pada try, kita mencoba menuliskan kode yaitu menghitung 2 dibagi dengan 0, lalu pada exception kita menuliskan print terjadi error. Maka karena 2 dibagi 0 ini tidak bisa, maka akan di print atau akan tampil yaitu terjadi error. Kalimat terjadi error yang berada pada bagian exception. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai OOP, di mana di sini saya mempelajari basic-basic tentang OOP, lalu juga mempelajari tentang class, object, properties, dan method yang ada pada class tersebut, lalu mempelajari tentang inheritance atau pewarisan dan polymorphism. Lalu pada modul ini juga dibahas ulang tentang abstraction yang telah kita pelajari pada modul 2 sebelumnya. Nah, pada modul 3 ini, kita dapat membuat yang namanya inheritance atau pewarisan. Jadi sebelumnya kan pada kelas itu ada yang namanya metode-metode, ada yang namanya function-function yang terdapat di dalamnya. Nah, kita dapat mewariskannya ke kelas lain. Jadi subclass-nya atau anak kelasnya itu dapat memiliki function dan metode yang ada pada kelas sebelumnya. Jadi kita tidak perlu untuk menuliskan ulang metode-metodenya. Oke, yang selanjutnya di modul 4 ini saya mempelajari mengenai generator, iterator, closure, dan ada juga mengenai working with file system, di mana saya mempelajari bagaimana membuat program kita dapat membaca suatu file, misalnya file tersebut berupa teks, di mana kita dapat membaca apa isi dari teks tersebut dan mencetaknya pada output. Lalu pada modul ini juga dibahas mengenai Python standard library seperti OS, datetime, time, dan calendar. Di mana seperti pada datetime, di sini kita dapat menampilkan waktu atau tanggal yang sekarang. Lalu pada kalender kita juga dapat menampilkan sebuah kalender. Dan pada akhir modul seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ada yang namanya quiz dan tes. Oke, setelah menyelesaikan modul 1 hingga modul 4, ada yang namanya summary test, di mana pada summary test ini kita akan mengerjakan materi dari modul 1 hingga modul 4. Nah, apabila telah menyelesaikan semuanya hingga summary test, maka yang terakhir ada yang namanya exam. Di mana apabila kita mengambil exam ini, kita akan mendapatkan sebuah sertifikat kelulusan dari online course Python Essential ini. Di mana cara mendapatkan sertifikatnya itu kita harus mendaftarkan terlebih dahulu examnya. Nah, di sini kita dapat menggunakan diskon untuk membeli voucher dari exam yang akan kita ambil. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.